Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Uh, Baik, kita lanjutkan ya. Jadi tadi kita sudah menurunkan bagaimana cara mencari solusi dari persamaan diferensial order satu linear dengan metode faktor integrasi ya. Jadi kita dapatkan bentuk solusi umumnya ya. Mana jika bentuk persamaan diferensialnya seperti ini ya. Ini bentuk umum dari persamaan order satu yang linear. Ya, kita akan mendapatkan bentuk solusi umum seperti di persamaan ini ya. Jadi solusinya adalah Y sama dengan E berpangkat minus I dikali dengan integral E berpangkat I Q dx ditambah C dikali E berpangkat minus I. Di mana E berpangkat I ini itulah yang disebut sebagai faktor integrasi. Dan I di sini adalah integral P dx. Jadi ketika kita mendapatkan bentuk persamaan diferensialnya seperti ini, kita tinggal tentukan yang mana P-nya, yang mana Q-nya, kemudian tinggal kita masukkan ke dalam solusi umum ini. Nah, mungkin ada yang melihat bahwa ternyata solusinya cukup rumit ya, karena di sini ada begitu banyak integral ya, di sini integral E berpangkat integral ya, di sini lagi ada integral lagi, di sini ada integral lagi ya. Jadi sebenarnya kita bisa memilih langsung memasukkan nilai P dan Q-nya ke dalam solusi ini, atau bisa juga kita sebenarnya memulai dari step yang lebih awal ya, di atas. Nah, dari sini ya. Sebenarnya idenya itu kita mulai dari sini ya. Kita bisa start awal dari sini. Saya tanda ya supaya ini. Nah, kita bisa start awal dari sini. Kalau kita tidak mau langsung masukkan solusinya di sini, kita bisa mulai dari sini ya. Jadi idenya itu ketika kita mendapatkan persamaan diferensial seperti ini, kita cari faktor integrasinya ya. Di mana faktor integrasinya adalah E berpangkat I ya. I sendiri adalah integral P dx. Jadi ketika kita dapatkan persamaan seperti ini, kita cari P dan Q-nya, kemudian kita cari faktor integrasinya, kemudian faktor integrasi tersebut kita kalikan ke persamaan diferensial. Setelah kita dapatkan persamaan, kita kalikan, kita dapatkan persamaan ini. Nah, suku yang di ruas kiri ini itu kita bisa ubah ke bentuk awal dari bentuk total derivatif atau turunan total ya, seperti ini. Jadi idenya seperti itu. Kita mau membuat suku di ruas kiri ini menjadi bentuk awal dari turunan total derivatif. Sehingga kalau bentuknya seperti ini, itu akan lebih mudah mencari solusi Y-nya ya. Karena dia merupakan suku yang tunggal. Kalau ini kan dia masih terpisah. Jadi ide utamanya itu, ya. Itu yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi ketika kita dapatkan persamaan ini, kita cari faktor integrasinya, kemudian kita kalikan dengan persamaan diferensialnya, kemudian ruas yang kiri itu kita jadikan dalam bentuk awal total derivatif seperti ini, baru kita bisa dengan mudah mendapatkan solusi dari Y-nya. Ya. Kalau kita tidak mau berangkat dari sini. Ya. Jadi kita berangkatnya dari sini. Nah, kita akan lihat contoh sebentar bagaimana kita memecahkan solusi dari persamaan dengan bentuk seperti ini. Nah, dan solusi ini itu adalah bentuk solusi umum dari, jadi ini itu adalah solusi umum dari PDB persamaan diferensial biasa order 1 yang bersifat linear ya. Jadi semua persamaan diferensial biasa order 1 linear, baik itu ruas kanannya adalah 0 atau dia konstan,
atau dia merupakan fungsi, itu semuanya bisa diselesaikan dengan metode faktor integrasi. Jadi semua contoh-contoh soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya, yang dengan menggunakan metode separasi variabel, dengan metode integrasi langsung, itu bisa diselesaikan juga dengan faktor integrasi. Ya. Jadi ini adalah bentuk solusi umumnya untuk kasus orde 1 yang bersifat linear. Jadi semuanya bisa diselesaikan. Nanti kalian bisa coba menyelesaikan contoh-contoh yang sudah kita kerjakan sebelumnya dengan metode ini. Dan pasti akan mendapatkan solusi yang sama. Ya. Nah, sekarang kita lihat coba contoh ya, contoh kasusnya ya. Kita lihat contoh yang sederhana, misalkan kita punya persamaan diferensial XY aksen ditambah 2Y itu sama dengan 1. Kita punya persamaan diferensial seperti ini. Nah, kita lihat di sini persamaan diferensialnya itu suku ruas kanannya sebenarnya dia konstan ya. Jadi mungkin dia juga bisa diselesaikan dengan separasi variabel. Tetapi kita di sini coba gunakan faktor integrasi. Bagaimana caranya? Kita tentukan dulu berapa P-nya, berapa Q-nya. Ya. Nah, tentunya kalau kita ingin mendapatkan P dan Q-nya, kita harus membuat konstanta di depan Y ini itu 1 ya. Artinya ini harus kita kalikan dulu dengan super X. Sehingga kita dapatkan persamaan di sini Y aksen ditambah 2X per Y sama dengan super X. Nah, ternyata suku ruas kanannya dia merupakan fungsi ya, bukan konstan ya. Sebagaimana persamaan yang bisa diselesaikan dengan separasi variabel. Jadi, persamaan ini kemungkinan kecil bisa diselesaikan dengan separasi variabel. Nah, ruas kanannya bukan merupakan konstan. Ya. Nah, jadi yang kita lakukan pertama adalah kita identifikasi yang mana P-nya, yang mana Q-nya. Ya. Nah, jadi kita merujuk dari sini ya, bentuk persamaan umumnya. Y aksen ditambah PY itu sama dengan Q. Artinya di sini P-nya itu sama dengan, ada yang bisa bantu? P-nya berapa di sini? Kalau merujuk dari persamaan bentuk persamaan di atas, ini ya. Y aksen ditambah dengan PY itu sama dengan Q ya. Berarti kalau dari soal yang 2 ini, per X sih. P-nya sama dengan berapa? 2 per X sih. 2 per X X. kali 2 per X. Q-nya sama dengan 1 per X. 1 per X. Eh, Ya. Jadi tinggal disamakan saja ya. Dari sini kita, setelah kita dapatkan P dan Q-nya, kita cari faktor integrasinya ya. Faktor integrasi tadi itu adalah E berpangkat I ya. E berpangkat. Nah, di mana I-nya sendiri itu adalah integral P dx. Artinya integral dari 2 per X dx. Ini sama dengan berapa? Integral 2 per X dx. Ini sama dengan? Ayo. 2 ln X. Oke, 2 ln X ya. 2 ln X. Nah, berarti ini kita masukkan ke sini ya. Berarti faktor integrasinya itu sama dengan E berpangkat 2 ln X. Nah, duanya bisa kita pindahkan ke pangkatnya si X ya. Sesuai dengan sifat logaritmik. Kita bisa tuliskan di sini, ini sama dengan E berpangkat ln X pangkat 2. Nah, E berpangkat ln dari sesuatu, itu sama dengan sesuatu tersebut ya. Jadi E berpangkat ln X kuadrat, sifat dari logaritmik itu sama dengan X kuadrat. Ini bisa kalian coba buka kembali di matematika dasar ya. Ini sama dengan X kuadrat. Jadi kita dapatkan faktor integrasinya itu sama dengan X kuadrat. Jadi step awalnya seperti itu ya. Kita tentukan P dan Q-nya, kemudian kita cari faktor integrasi.
Seperti ini. Jadi kita tidak mesti harus langsung masukkan ke dalam solusi ini ya, karena mungkin kelihatannya rumit. Jadi kita bisa mulai langsung dari sini. Kita cari saja faktor integrasinya. Nah, faktor integrasi ini kemudian kita kalikan dengan persamaan diferensial. Jadi kita tuliskan kembali di sini. Jadi solusi ini itu kita kalikan dengan faktor integrasi ya, yaitu sama dengan x kuadrat. Nah, sehingga sekarang kita dapatkan persamaan diferensialnya menjadi x kuadrat y aksen ditambah di sini menjadi 2xy sama dengan x. Jadi kedua ruasnya kita kalikan dengan e berpangkat i atau x kuadrat. Kita dapatkan di sini x kuadrat. Nah, setelah kita dapatkan bentuk persamaan seperti ini, kita bisa membuat suku di ruas kiri itu menjadi bentuk awal dari suatu total derivatif ya. Jadi idenya seperti itu di sini ya. Setelah kita kalikan dengan e pangkat i, kita buat dia menjadi suatu bentuk awal dari total derivatif. Sehingga di sini bisa kita tuliskan sekarang menjadi suku yang di ruas kiri itu tidak lain sama dengan d dx dari x kuadrat y. Ini sama dengan x. Jadi idenya seperti itu ya. Jadi suku yang di ruas kiri itu kita buat menjadi bentuknya seperti bentuk awal dari suatu total derivatif. Nah, kemudian ini kedua ruas kita kalikan dengan dx, ya, sehingga kita dapatkan sekarang persamaannya menjadi d x kuadrat y itu sama dengan x. Baru kemudian kita integralkan kedua ruas. Ini menjadi integral dari d. Suku yang ada dalam kurung itu sama dengan suku yang ada di dalam kurung ya. Jadi ini sama dengan x kuadrat y itu sama dengan integral x dx ditambah dengan y. Integral x dx itu sama dengan 1/2 x kuadrat ya. 1/2 x kuadrat ditambah dengan y. Kedua ruas dibagi dengan x kuadrat, kita dapatkan sekarang solusinya menjadi y sebagai fungsi x itu sama dengan 1/2 ditambah dengan c per x. Jadi kita sudah dapatkan solusinya seperti ini. Nah, kira mudah ya, tanpa harus langsung masukkan ke solusi umumnya, kita tinggal mencari faktor integrasinya saja. Baru kemudian faktor integrasi itu kita kalikan ke persamaan diferensialnya ya. Setelah kita kalikan, kita ubah suku yang di ruas kiri itu menjadi bentuk seperti ini, yang bentuk turunan yang bisa kita lakukan total derivatif. Dimana kalau kita turunkan ini, dia akan kembali ke sini ya. Ingat kalau kita turunkan d dx dari x kuadrat y itu sama dengan turunkan dulu y aksen, berarti x kuadrat dikali y aksen, kemudian y dikali dengan turunan dari x kuadrat 2x. Itu kembali ke sini. Nah, setelah kita dapatkan bentuk seperti ini, kita kalikan kedua ruas dengan dx. Nah, baru di sini ada dx ya. Baru kemudian kita integralkan kedua ruas. Setelah ini mudah bagi kita untuk integralkan ya, karena sudah bukan terseparasi ya, karena di sini masih ada x, namun di sini bentuk integralnya itu integral dari suatu fungsi, integral dari d suatu fungsi, sehingga integralnya merupakan fungsi itu sendiri. Jadi integral dx kuadrat y itu sama dengan x kuadrat y.
sama dengan integral diluaskan. Dapatkan solusinya. Kalau misalkan kita mau uji ya, ini tinggal kita masukkan kembali ke persamaan. Ini ya, ke persamaan apa? Diferensialnya. Kalau ini kita masukkan berarti kita dapatkan di sini y aksennya itu kan sama dengan ini 0 ya, turunan terhadap x ini sama dengan minus 2 c x pangkat 3 ya. Berarti kalau kita masukkan ini ke dalam persamaan ini, berarti x dikali y aksen x dikali dengan minus 2c per x pangkat 3 kemudian ditambah 2y ditambah 2y, y-nya adalah ini ya. Bentar. Y-nya adalah ini, berarti 2 dikali dengan 1/2 ditambah c per x kuadrat itu sama dengan 1. Ini sama dengan minus 2 cx pangkat 2, kemudian ini ditambah 1 ditambah 2c per x pangkat 2 sama dengan 1. Nah ini bisa kita coret ya karena ini sama. Jadi terbukti ya ini adalah solusi dari persamaan diferensial Lewis. Misalnya yang mau ditanyakan sebelum kita ambil contoh yang lain? Nah, kita ambil contoh yang lain lagi ya, misalkan sebentar, kita punya persamaan misalkan x kuadrat y aksen ditambah 3y sama dengan x pangkat 3. Nah, ini tinggal kita identifikasi ya. Kita identifikasi yang mana P-nya, yang mana Q-nya ya. Berarti di sini kita dapatkan P-nya itu bentar. Oh, ini kita harus kalikan dulu dengan X kuadrat ya, supaya koefisien di depan Y-nya itu dia sama dengan 1. Ini kalau kita kalikan kedua ruas dengan 1/X kuadrat, maka ini menjadi Y aksen ditambah 3 per X kuadrat, Y sama dengan X. Nah, berarti dari sini kita dapatkan P-nya itu sama dengan 3 per X kuadrat, kemudian Q-nya itu sama dengan X. Berarti Y pangkat I-nya I-nya itu sama dengan integral P dx. P-nya adalah 3 per X kuadrat. 3 per X kuadrat dx. Integral 3 per X kuadrat dx itu sama dengan berapa ya? Kan sama dengan 3 integral 1 per X kuadrat dx. Berarti 1 per X ya, min 1 per X. Berarti ini 3 dikali dengan min 1 per X. Ini kan turunannya berarti min 1 kali ya. Berarti I-nya itu sama dengan 3 min 3 per X. Berarti faktor integrasinya itu sama dengan E berpangkat minus 3 per X. Nah, setelah dapat faktor integrasinya, kita kalikan masuk ke sini. Kita kalikan ke sini. Dikalikan. Sehingga kita sekarang dapat persamaannya menjadi E berpangkat minus 3 per X dikali aksen, kemudian ditambah 3 per X kuadrat dikali E berpangkat minus 3 per X, Y sama dengan X dikali E berpangkat minus 3 per X.
Setelah kita kalikan, nah suku yang di ruas kiri ini itu akan bisa kita ubah ke dalam bentuk awal dari suatu total derivatif. Ya. Berarti kalau ini kita bisa dapatkan ddx-nya dari E berpangkat minus 3 per X dikali dengan Y ini sama dengan X E berpangkat minus 3 per X. Mungkin ada yang merasa ini sulit ya. Mungkin kalau terlalu, misalkan persamaan yang terlalu rumit, akan tidak mudah menebak bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti apa. Tapi kalau kita lihat bentuk awal dari total derivatif ini, itu selalu dari faktor integrasinya dikali dengan variabel terikatnya ya. Selalu seperti itu. Jadi kalau kalian ingin mengubahnya ke dalam bentuk turunan total, ingat saja di sini ya. Jadi kalau suku ruas kiri ini ingin diubah menjadi bentuk seperti ini, itu selalu variabel terikatnya dikali dengan faktor integrasinya. Seperti misalkan contoh yang ini, berarti di sini faktor integrasinya adalah X kuadrat, berarti di sini bentuk derivatifnya X kuadrat dikali dengan Y. Ya. Ini tidak lain E berpangkat I dikali dengan Y. Ya. Begitu juga dengan contoh yang tadi. Ini ya. Faktor integrasinya adalah E berpangkat minus 3 per X. Berarti di sini bentuk yang di sini itu E berpangkat I dikali dengan Y. Variabel terikatnya. Nah, kalau sudah seperti ini, mudah ya. Nah, ini tinggal kita kalikan kedua ruas dengan dx. Nah, kita akan dapatkan d E berpangkat minus 3 per X, Y, sama dengan X, E berpangkat minus 3 per X, dx. Baru kemudian kita integralkan kedua ruas. Nah, kita dapatkanlah di sini menjadi E berpangkat minus 3 per X, Y, itu sama dengan ini integral X, E berpangkat minus 3 per X, dx. Atau Y sebagai fungsi X itu sama dengan di sini menjadi oh ya, ini ditambah C ya, ditambah C. Karena hasil integral yang di ruas kiri ataupun di ruas kanan itu pasti akan ada konstantanya. Karena kita tidak diberi syarat batas. Berarti di sini YX-nya itu sama dengan ini dipindahkan ke ruas kanan ya, berarti di sini menjadi E berpangkat 3 per X dikali dengan integral X E berpangkat minus 3 per X dx ditambah dengan C E berpangkat 3 per X. Nah, ini solusinya. Ini tinggal dilanjutkan saja integralnya ya. Ini bentuk integral parsial ya. Jadi tinggal diselesaikan saja ke bawah. Ini solusinya. Tapi ini belum selesai ya. Karena di sini masih ada bentuk integral. Ini saya kira kalian bisa lanjutkan ya. Lanjutkan sendiri. Selesaikan ini bentuknya integral parsial. Ini jadi seperti itu ya. Kita ambil contoh lagi yang lain ya, supaya bisa lebih jelas ya. Saya masih ada contoh di sini. Di sini kita misalkan punya contoh yang lain lagi. Kita punya persamaan misalkan Y aksen ditambah Y sama dengan E berpangkat X ya, seperti itu. Sama seperti tadi, apa yang kita lakukan pertama? Kita identifikasi dulu yang mana P-nya, yang mana Q-nya ya. Berarti dari sini P-nya itu sama dengan suku di depan Y, 1. Q-nya itu sama dengan E berpangkat X. Berarti dari sini kita dapatkan I-nya itu sama dengan integral dari P dx. Berarti integral 1 dx. Ya. Integral 1 dx. Berarti sama dengan X. Berarti E
berpangkat I-nya atau faktor integrasinya itu sama dengan E berpangkat X. Setelah itu kita kalikan ke sini. Kita kalikan ke persamaan diferensialnya. Ini dikalikan dengan E berpangkat X. Jadi kita dapatkan E berpangkat X di aksen ditambah E berpangkat XY sama dengan E berpangkat X dikali berpangkat X sama dengan E berpangkat X kuadrat atau E berpangkat 2X. Ya. Setelah dapatkan ini, kita bentuk ini menjadi bentuk awal dari suatu total derivatif. Di mana itu sama dengan ddx dari faktor integrasinya, E berpangkat X dikali dengan variabel derivat. Ini kalau kita turunkan ya dengan aturan total derivatif, itu akan kembali lagi ke sini. Ini sama dengan E berpangkat 2X. Kemudian kedua ruas kita tinggal kalikan dengan dx. Kita dapatkan D dari E berpangkat XY sama dengan E pangkat 2X dx. Kemudian kita integralkan kedua ruas. Kita dapatkan di sini menjadi E berpangkat XY itu sama dengan integral E berpangkat 2X dx ditambah dengan C. Atau Y sama dengan di sini menjadi sebentar. Integral E pangkat 2X berapa ini? Ini berarti 1/2. Integral turunan dari E berpangkat X kan dia eksponensial juga ya. Berarti di sini turunannya adalah 1/2 ya. 1/2 E berpangkat 2X. 2X ditambah dengan C. Ini kalau kita turunkan kan dia turunan dari ini itu sama dengan turunan dari pangkatnya ya. Turunan dari pangkatnya berarti 2. 2 dikali 1/2 E pangkat 2X. Pangkat X. Berarti di sini Y-nya itu sama dengan di sini menjadi E pangkat X-nya pindah ke ruas kiri. Berarti sama dengan 1/2 E pangkat 2X dibagi dengan E pangkat X. E pangkat X. Ya. Ditambah dengan C E pangkat minus X. Oke. Jadi saya kira ini tidak terlalu sulit untuk dipahami ya step-stepnya. Jadi kuncinya kita buat dulu bentuk persamaannya menjadi bentuk umum dari persamaan diferensial order 1 bersifat linear, yaitu Y aksen ditambah PY sama dengan Q. Nah, kalau ini kan dia kebetulan dia sudah berbentuk seperti itu ya, karena koefisien di depan Y-nya sudah sama dengan 1. Baru kemudian kita tentukan yang mana P-nya, kemudian yang mana Q-nya. Setelah itu kita cari I-nya, di mana I itu adalah integral PdX, kemudian setelah itu kita dapatkan faktor integrasi. Setelah faktor integrasi, kita kalikan dengan persamaan diferensial tersebut. Sehingga kita dapatkan bentuk seperti ini. Suku yang di ruas kiri itu bisa kita nyatakan dalam bentuk total derivatif. Nah, baru setelah itu, baru kita bisa integralkan kedua ruas. Sehingga kita bisa dapatkan bentuknya seperti ini. Akan mudah bagi kita untuk mencari solusi dari Y-nya. Ya. Seperti itu. Nah, dan solusi ini, cara ini, itu juga berlaku untuk soal-soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya dengan metode yang lebih mudah ya. Nah, di mana misalkan suku di ruas kanannya ini sama dengan suatu konstan. Misalkan di sini sama dengan 1, itu bisa juga dengan cara seperti ini. Artinya kalau di sini sama dengan 1, Q-nya juga sama dengan 1 di sini. Atau misalkan di sini Q-nya sama dengan 0, itu kan umumnya bisa diselesaikan dengan integrasi langsung. Itu kalau kita mau coba dengan metode ini, berarti Q-nya di sini sama dengan 0. Ya. Oke, saya kira hari ini cukup materinya sampai sini. Jadi hari ini kita khusus membahas bagaimana mencari solusi dari persamaan diferensial order 1 yang bersifat linear ya. Bersifat linear. Di mana solusi umumnya itu adalah ini ya. Jadi ini adalah solusi umum dari PDB order 1 yang linear. Kalau misalkan kita langsung masukkan ke sini, maka akan mendapatkan solusi yang tadi sudah kita kerjakan. Tapi agar kita bisa lebih paham, kita jangan langsung masukkan ke sini ya. Tapi kita mulai dari sini.
Jadi kita cari saja faktor integrasinya, kemudian kita kalikan ke persamaan visual. Jangan langsung ke sini, supaya kita paham step per step. Dan kalian juga bisa coba untuk soal-soal yang sudah kita kerjakan sebelumnya. Oke. Oh iya, nah sebenarnya kita masih punya sebenarnya satu contoh lagi ya, contoh yang mana tadi? Nah ini ya, sebenarnya ini contoh problem dalam fisika yang kita harus menggunakan faktor integrasi ya, seperti ini. Jadi ini adalah contoh yang bisa kita selesaikan dengan metode faktor integrasi. Jadi kita punya persamaan ini, ini bentuk persamaan diferensialnya. Kalau kita lihat suku di ruas kanan itu dia tidak nol dan dia juga tidak konstan, tapi merupakan fungsi dari t ya. Jadi di sini kalau yang di sini berarti y-nya itu adalah q dan x-nya itu adalah t ya. Berarti ini bentuk persamaannya. Ini kalau kita bentuk seperti sederhanakan berarti di sini q dot ya, q dot ditambah q per rc sama dengan epsilon sebagai fungsi t ya. Nah, caranya sama dengan yang tadi. Tinggal kita cari berapa p-nya, berapa q-nya ya. Berarti di sini p-nya adalah seper rc dan q-nya adalah epsilon sebagai fungsi t. Oke, karena waktunya tinggal 5 menit lagi, saya kira ini akan kita bahas nanti di pertemuan selanjutnya. Tapi kalian coba kerjakan saja ini ya. Kalian coba kerjakan saja ini, atau ini masukkan saja ke tugas ya. Ini menjadi tugas. Sebentar. Oke, ini bisa kalian masukkan ke tugas tambahan ya. Ini jadikan tugas saja. Jadi 3 nomor yang sebelumnya ditambah dengan tugas ini ya. Jadi semuanya 4 nomor. Yang 3 nomor sebelumnya itu dengan metode separasi variabel, yang ini dengan metode faktor integrasi. Kalian coba saya kerjakan, walaupun ini agak cukup rumit. Jadi kalian selesaikan semua bentuk integralnya ya. Kalau bisa tidak ada lagi bentuk integral di dalam solusinya. Seperti tadi kita punya solusi di sini, dia masih ada bentuk integral ya. Ini masih harus mana tadi? Ini ya, ini masih harus kita integralkan lagi. Nah, kalian coba selesaikan solusi dari kasus rangkaian RC ini hingga dapatkan solusi yang betul-betul isinya sudah tidak ada lagi integralnya, suku integralnya ya. Nah, nanti kita akan bahas di kuliah solusinya ya. Jadi kalian kerjakan saja, nanti kita akan bahas juga di kuliah di pertemuan selanjutnya. Oke, saya kira hari ini cukup ya untuk materi hari ini. Jadi kita sudah dapatkan 3 buah metode integrasi langsung, metode separasi variabel, dan yang terakhir adalah metode integrasi, metode faktor integrasi. Selanjutnya kita akan mulai, karena ini baru untuk kasus PDB order 1 yang linear, di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana untuk yang kasus tidak linear. Jadi kita akan bahas di pertemuan selanjutnya.